Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Sobat Dakwah, sahabat dakwah, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Selamat datang kembali di Warung Me Time. Kita sudah 1 minggu yang lalu ya, kita bertemu lagi di sini dan masih sama, belum ada yang melayani di sini. Jadi tamu saya pada kesempatan kali ini tidak saya bikinkan kopi ya, biar mereka seret nggak apa-apa. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman-teman saya dari BMT Fakultas Dakwah Winsai Purwokerto ya. Di sini ada Mas Aziz dan Mas Sofam. Nah, beliau adalah perwakilan dari pengurus BMT yang merupakan mahasiswa prodi MD ya. Iya, betul. Fakultas Dakwah Winsai Purwokerto periode 2024-2025. Dan sekretnya itu di lantai 1 gedung Fakultas Dakwah di Purwokerto ya. Iya, Di betul. pojok itu berdekatan dengan ruang dosen dan di situ ada laboratorium konseling. Nah, Iya. di situ. Nah, apa saja yang ada di dalam BMT nanti kita obrolkan bersama-sama dan kita tanyakan ke mereka-mereka ini. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen tahu kabarnya gimana Mas Aziz. Alhamdulillah sangat baik, Bapak. Kalau Masnya sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. kegiatan sehari-hari lancar, ada kuliah atau apa, pacaran dan lain-lain lancar? Aduh, sekarang fokus di kuliah aja, Pak. Belum waktunya untuk pacaran lah. Atau masih ada kuliah atau sudah nyambi-nyambi skripsi, Mas? Masih ada kuliah 3 matkul sama nyambi proposal ini seminar. Kalau Masnya 1 semester juga? Iya, kebetulan saya beda kelas sama Mas Aziz, saya di MDA. Ya, saya ada 4 mata kuliah, Mas. Sama ya fokus di skripsian juga dan pulangnya masih ke pesantren. Oh, nyantri di mana, Mas? Di Kemeranjen, Pak. Ya. Lucu banget. Balik di sering ngantuk di jalan ya. Kalau Jis, kamu di mana? Di Aku kos? di masjid, Pak. Jadi takmir masjid. Masjid mana? Gerendeng, Pak. Oh, Iya, betul. itu mahasiswa Fakultas Dakwah itu, Iya. MD, kuliah, berorganisasi, balik-balik jadi Ngurusi umat. ngurusi umat Islam. Tepuk tangan dulu. Luar biasa MD. Nah, ini terkait dengan BMT ini Mas Adi. Iya. Sebenarnya BMT itu apa itu? Oke, BMT adalah sebuah lembaga yang singkatannya Baitul Mal wa Tamwil. Adalah Baitul Mal wa Tamwil. wa Tamwil. Ya, itu secara harfiah ya. Kalau secara teknisnya adalah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dengan sistem mirip koperasi ya. Ya, itu. Dan ada program usaha juga dari BMT itu. Dan itu sebagai ruang kuliah praktek bagi mahasiswa MD ya, laboratoriumnya mahasiswa MD ya. Iya, betul. Sebagai ruang praktek mahasiswa MD, khususnya di bidang ekonomi ataupun bisnis ataupun keuangan gitu, dan organisasi lain. Nah, itu dari mulai kapan itu ada BMT itu? Oke, secara sejarah itu BMT berdiri pada bulan September tahun 2022. Berarti masih baru ya, baru 2 tahunan ini berarti ya. Iya, betul. Masih merintis-merintisnya. Iya, betul. Terukah. Nih, masih terukan jenengan dari awal mulai ikut merintis. Iya, ini juga. Masnya juga. Iya, dari awal, Pak. Ya, yang namanya ngerintis ya seperti itu, harus berdarah-darah. Kalau Masnya di BMT jadi apa? Nah, kebetulan saya jadi ini bisnis, Pak. Administrasi. Administrasi bisnis, di mana di situ berhubungan dengan ketika ada pemasukan setiap harinya, bisa dari pembayaran tabungan dan juga jajan, ya saya mengelola di situ. Dan juga kebetulan di BMT itu kan juga ada yang jajan gitu kan ya. Misal jajanannya habis, di situ saya juga mencatat jajan apa aja yang udah habis, nanti perlu nyetok lagi gitu. Oh, berarti mencatat atau mendokumentasikan keluar masuknya uang, pemasukan dan pengeluaran. Masuk uang. Iya, betul.
ya sebenarnya tidak hanya mencatat juga, harus bisa memanage dong. Iya, Kapan uang itu harus dikeluarkan, untuk apa, berapa kan gitu. Iya, sangat betul. Nah, kalau Mas Hadi sebagai ketuanya. Iya, kalau di BMT itu istilahnya manajer. Ya. Oh, iya. Soalnya manajer. manajemen dakah ini lah, ya harusnya manajer ya. Gitu. Nah, ada dari pengurus lain ada di divisi apa saja itu? Selain dari tadi ngurus administrasi keuangan, kemudian ada manajernya, ada apa lagi? Oke, di BMT itu ada finance bisnis dan finance PMT. Artinya apa Artinya itu finance? keuangan ya, itu bahasa kerennya keuangan. Yang mengurusi bagian keuangan. Keuangan itu ada dua di BMT. Ada keuangan yang ngurusi bisnis, namanya keuangan bisnis. Ada yang ngurusi tabungan, yaitu keuangan tabungan. Nah, biar dipisah uang bisnis sama uang tabungan jangan dicampur. Nah, makanya dibentuk dua. Kemudian ada administrasi bisnis dan administrasi PMT. Nah, itu juga tugasnya sama mencatat laporan uang masuk dan uang keluar, baik itu dari tabungan maupun dari bisnis. Nah, kemudian ada divisi marketing. Nah, divisi marketing itu tugasnya supaya BMT itu bagaimana bisa dikenal lah, mengkomunikasikan BMT sebagai tangan kanan BMT ya. Kemudian bisa berkomunikasi dengan masyarakat atau mahasiswa dakwah lainnya itu. Dan divisi yang terakhir itu divisi bisnis. Tugasnya itu adalah mengelola bisnis BMT bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Nah, kalau kegiatan-kegiatannya apa saja Mas di BMT itu, atau yang akan dilaksanakan atau yang sudah pernah dilakukan? Oke, untuk kegiatan harian itu BMT punya kantin ya, kantin yang menjual jajanan ataupun minuman ataupun Dan dijamin halal ya? jamin halal pastinya karena sudah diawasi oleh fakultas ya makanya. Nah, setiap hari pengurus BMT itu buka stand BMT yang berada di Fakultas Dakwah Gedung E lantai 1. Nah, itu kita menjualkan barang, kemudian ada buku panduan skripsi yang hanya didapatkan di BMT. Nah, kemudian tiap hari juga jaga apabila ada yang mau nabung. Nah, itu untuk tugas harian. Kemudian ada program bulanan. Program bulanan itu kita evaluasi setiap bulan ya. Apakah uang kita masuk berapa juta, apakah uang kita rugi atau gimana gitu untuk evaluasi. Dan untuk program tahunannya ada kita berkunjung ke BMT lainnya. Studi banding gitu Pak. Iya. Pernah kemana itu studi bandingnya Mas? Sebenarnya pernah tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober itu ke BMT Bes Kroya. Iya, Kroya. BMT Bes Band Sejahtera. Iya, nama asingnya. Jadi Kroya. Iya. Nah, itu BMT dari masyarakat atau apa, sama-sama mahasiswa atau apa itu? Itu dari masyarakat, Pak. Masyarakat. Iya. Itu benar-benar BMT yang berbadan hukum loh. Kalau kita kan bukan berbadan hukum resmi tapi masih berupa laboratorium tempat belajar. Iya. Terus selain sudah pernah studi banding, sudah pernah ngapain lagi? Sudah ada program pelatihan bisnis bagi pengurus. Nah, ya kemarin baru dilaksanakan pelatihan bisnis bagaimana BMT itu bisa menciptakan produk yang sesuai dengan target market, yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa fakultas dakwah gitu. Udah pernah itu di workshop kan gitu? Iya betul, sudah pernah. Dan di tahun ini harusnya ada lagi dong workshopnya dong. Harusnya. Sebagai untuk melatih generasi penerusnya dong. Betul sekali. Iya, namanya organisasi baru kan harus fokus utamanya lebih ke regeneralisasi ya. Iya betul. Ya selain tadi ada menjalankan program-programnya, karena sebagai agar bisa berkelanjutan kan perlu juga memikirkan generasi penerusnya. Iya betul. Yang tidak hanya sekedar merekrut ada orang, tapi juga orang yang ada isinya gitu kan. Iya betul. Itu penting banget itu Pak. Nah tadi di Sekre BMT berarti ada membuka layanan jajan ya, jual beli jajan ya. Iya betul. Terus ada tadi buku panduan skripsi yang hanya dijual di BMT. Iya betul. Terus ada lagi melayani ngeprint. Betul. Iya. Print atau teman-teman kalau mau ngeprint makalah atau ngeprint tugas bisa ke
PMT. Iya. Terus ada lagi nggak Mas di Sakra itu? Baru itu ya? Baru ya jual beli ATK, pulpen, iya, atau buket beli juga ya? buket ada. Oh, buket itu apa? Kemudian Buket. ketika ada anak yang seminar proposal atau kompre, biasanya kan anak-anak rame mencari buat bawaan Hadiah itu, lah. ya, hadiah, Iya. bingkisan. Buket itu bunga atau kado atau apa? Ya, bisa isinya bunga ataupun jajanan juga. Iya. Bentuknya bunga yang terbuat dari kertas itu. Oh, yang kayak wisuda-wisuda itu. Iya, betul. Nah, PMT menyediakan itu. Nah, itu teman-teman BMT itu membuat sendiri atau ngambil dari orang lain. Kayak semisal buket itu. Iya. Iya, berarti untuk buket ya, khususnya buket, kita mengambil dari partner saya ya, partner saya. Iya. Karena kita kurangan SDM untuk membuat buket, jadi kita ngambil aja dari partner saya supaya naruh buketnya di BMT. Oh, berarti selain dalam konteks yang dilakukan BMT itu belajar jual beli, Iya. teman-teman yang punya produk, khususnya teman-teman MD ya, dakwah, itu juga bisa bekerja sama dengan BMT. Iya, betul. Ketika tadi misal saya punya loh atau saya bisa membuat buket, iya. terus saya punya modalnya, Iya. terus ini produk saya, Iya. terus biasanya di era-era wisuda kan banyak dibutuhkan tuh, saya titipkan ke BMT, monggo dijualkan, itu bisa. Bisa, sangat bisa. Entah itu buket, entah itu produk makanan. Iya, betul. Saya punya kopi apa, teh apa gitu, saya taruh di BMT. Itu juga bisa ya. Bisa. Nah, itu saya baru tahu itu buat teman-teman Fakultas Dakwah, khususnya teman-teman MD. Barangkali teman-teman punya produk atau punya keahlian membuat kreasi apa gitu yang bisa dijual atau mempunyai nilai-nilai jual, dan teman-teman tidak punya ruangan atau tidak punya warung sendiri atau tidak punya tempat jualan, media buat jualan, bisa dititipkan ke BMT. Nanti BMT yang akan mengelola penjualan dari produk teman-teman. Iya. Gratis itu. Nah, itu gratis, tinggal ya Mas Ajis yang tolong gitu jenengan sing ngedol. Nah, iya, betul. Monggo kari nagih di hasilin Mas kayak. Iya, ya, sudah tersistem dengan baik insyaallah. Tidak ada kekurangan lah. Apalagi uang ini. Nah, itu ngobrol-ngobrol tentang uang itu sensitif itu. Iya. Apa yang bisa membuat saya yakin atau apa yang bisa membuat saya percaya bahwa uang saya akan aman atau produk saya ketika saya titipkan ke BMT itu akan aman uangnya dan akan transparan. Yang bagaimana cara jenengan meyakinkan saya ketika saya mau nabung atau nitip produk ke BMT? Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau nitip ya, kita itu sudah punya yang namanya sistem titipan. Nih. Kalau ada teman-teman yang mau nitip jualan, bisa mencatat atau mengisi formulir dulu. Formulir ya berupa isinya nama orangnya, nama produknya, harganya berapa, terus tanggalnya berapa. Nanti kami akan masukkan di buku besar kami ataupun di laptop atau di komputer ya, sistem komputer. Ada dua pencatatan. Yang pertama ya tadi di buku besar dan dua ada di komputer. Jadi untuk kehilangan data akan terjadi minimalisir ya. Apalagi ada formulir juga. Nah, formulir nanti itu sebagai bukti bahwa teman-teman itu nitip di BMT. Lah nanti kalau uang barangnya habis, kita kasihkan uang berdasarkan formulir tersebut. Jadi kita transparan sesuai dengan apa yang teman-teman tulis itu. Berarti secara dokumentasi apa sih bahasanya? Akad jual belinya ada hard filenya, ada soft filenya yang sudah tersistem gitu ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin selain itu juga BMT bahasanya ada yang mengawasi dari pihak fakultas gitu ada ya? Ada. Oke, dari pihak fakultas itu yang mengawasi adalah Bapak Sekjur ya, Sekjur Pak Arsam. Jadi setiap ada uang masuk kita laporan langsung ke Pak Arsam biar transparan, biar tidak ada curigaan ya gitulah. Itu. Nah, berarti buat teman-teman tidak usah khawatir
karena secara tadi administrasinya sudah ada form hard file-nya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Terus secara sistem juga tercara di sistem dan itu diawasi oleh tadi ada sekjur. Sekjur ya. Jadi walaupun teman-teman ini masih belajar untuk merintis yang namanya BMT karena laboratorium ya, tapi keamanan itu juga tetap diawasi oleh pihak fakultas. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir uangnya hilang ketika ditabung atau barangnya hilang kemana. Iya, Karena itu memang itu nilai plus loh ketika teman-teman bisa menjamin itu. Karena ya kepercayaan apalagi tentang uang itu nomor satu ketika bicara bisnis. Iya. Nah, selain tadi berarti kan ada event wisuda ya biasanya yang rutinan ya. Iya. Kemudian ada sekrenya di Fakultas Dakwah yang teman-teman bisa silakan sambangi, datangi, dan transaksi jual beli di situ. Terus ada media lain nggak buat teman-teman mempromosikan atau menjual produknya teman-teman BMT? Oke, untuk medianya ada media WhatsApp bisnis ya. Jadi di situ ada katalog barang. Kalau BMT jual barang, nah itu dimasukkan di katalog bisnis. Ya, kemudian ada juga Instagram ya, baru Instagram itu. Sama media promosi, media jualan. Apa yang sedang ada di BMT nanti dipromosikan lewat situ. Ada Instagramnya? Ada. Apa? Apa itu? @BMT Lab MD _. Nah, silakan dikunjungi itu @BMT Lab MD _. Silakan di follow dan diikuti dan dikepoin, scroll apa saja produk-produk yang tersedia di BMT gitu. Nah, selain ngomongin apa yang teman-teman lakukan di BMT, saya pengen keluar dari situ sebentar. Selain teman-teman menjadi mahasiswa yang kemudian kuliah rutin, kemudian tadi berorganisasi di BMT, apa yang teman-teman lakukan di luar kampus? Oke, di luar kampus. Dari Safam dulu. Selain yang dilakukan di kampus. Iya. Ya, kebetulan saya sendiri kan seperti yang sudah diperkenalkan di awal tadi, kebetulan saya masih terikat di pesantren. Ya. Saya ya selain di kuliah kembali lagi di pesantren ya ikut mengaji di situ. Selain itu paling dulu pernah di organisasi di komunitas dai dan fiksi juga pernah. Komunitas dai yang di sini? Di Fakultas Dakwah. Oh iya. Kebetulan ya saya mantan itu. Ketuanya. Oh alah. Kemarin baru anak komunitas salah satunya sih perwakilan sih nggak mewakili komunitas juga habis dari sini si Aufa. Itu wakil saya ini. Dulu. Oh iya. Nah setelah BMT nanti baru itu komunitas apa itu dai datang ke sini sama tadi saya ngubungi dari radio. Nah itu dijadwalkan gitu. Jadi selain masnya tadi di BMT juga sempat aktif di komunitas dai, kemudian ada ikut fiksi. Kalau yang sekarang berarti kembali ke pondok pesantren, ngaji dan lain-lain. Iya, betul. Kalau Ajis? Oke, dulu saya sama ikut komunitas dai ya. Ya, jadi sekretarisnya Sofam ya. Iya, sekretaris. Kamu nyuruh yakin kamu komunitas dai kok, Jis? Iya, jadi aku juga yakin ya. Aku nggak yakin karena nggak bisa dai ya ternyata. Ya akhirnya aku ikut jadi sekretaris aja karena ngurusi administrasi itu kan lebih mudah daripada dakwah itu. Nah, itu yang sebenarnya kadang-kadang salah tangkap atau salah apa ya. Tadi juga di awal saya sempat ngobrol bahwa tadi komunitas dai aku orang bisa dai merasa tidak pada dan sebagainya. Tapi bahwa teman-teman niat awal teman-teman masuk kepada dalam satu ruangan itu kan judul besarnya adalah organisasi. Betul. Begitu. Jadi bisa apapun teman-teman, nggak bisa apapun teman-teman, tetap menurutku penting untuk belajar berorganisasi. Ya, sangat betul. Begitupun dalam konteks BMT tadi. Iya, betul. Aku orang deh produk mas, aku orang bisa dodolan dan sebagainya.
teman-teman masuk saja ke PMT, belajar berorganisasi. Iya, sangat betul. Kan nggak harus punya bisnis dulu baru ikut PMT. Justru malah teman-teman ketika masuk PMT bisa belajar berorganisasi, nanti bisa dapat ilmu bagaimana menciptakan produk sendiri yang bisa dikembangkan dan dijual gitu. Iya, sangat betul. Nah, jadi buat teman-teman MD khususnya ya, bahwa Fakultas Dakwah sudah menyediakan ruang laboratorium buat teman-teman mempraktekkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan bisa dipraktekkan di PMT gitu ya. Iya. Malah harusnya banyak itu anggota PMT. Harusnya. Iya, karena ini di manajemen dakwah itu ada mata kuliah yang namanya manajemen keuangan. Nah, kalian belajar manajemen kan pusing ya. Nah, tinggal masuk aja ke PMT. Nanti ya kan kita ajarkan bagaimana manajemen keuangan secara langsung. Ya. Jadi teman-teman tidak hanya mengenyam teorinya, tapi juga teman-teman bisa praktek langsung. Betul. Begitu. Jadi secara pemahaman akan lebih paham. Begitu. Iya. Jadi sekali lagi buat teman-teman Fakultas Dakwah khususnya prodi MD, saya kira teman-teman harus berbangga diri ketika tadi saya berikan contoh ke Mas Ajis, Mas, ketika saya beli materai di PMT, terus saya beli materai di toko lain, apa keuntungan saya? Mas Ajis bilangnya lebih dekat, Mas, lebih dekat Pak. Salah. Keuntungan saya bukan itu. Keuntungan saya adalah saya yang harus didoktrin ke kepala orang itu ya. Iya. Kamu akan merasa bangga ketika mensupport produk dalam negeri. Betul. Nah, produknya teman-teman MD yaitu PMT. Betul. Jadi teman-teman MD akan merasa lebih berbangga diri ketika bisa membeli materai di PMT daripada membeli materai di toko lain. Toko lain. Nah, gitu. Itu marketingnya seperti itu, Mas. Iya. Baru tahu ini pencerahan dari Pak. Betulannya kayak gue. Harusnya ya. Dan jadikan rumah keduamu teman-teman MD, jadikan PMT itu rumah keduamu. Karena ya itu tempat prakteknya teman-teman MD kan di PMT itu kan. Betul. Yang sudah disediakan difasilitasi oleh Fakultas Dakwah. Terus harapanmu dan harapan Masnya tentang PMT ini ke depannya mau bagaimana? Karena ini ya baru 2 tahun, terus ini jalan tahun yang ketiga kan yang masih merintis, yang namanya merintis yang masih berdarah-darah, masih salah dan sebagainya, evaluasinya banyak. Nah, harapanmu ke depan? Oke, harapan saya adalah PMT itu bisa bertumbuh sebagai lembaga kemahasiswaan satu-satunya yang terjun langsung di dalam dunia pekerjaan. Sebelum kalian bekerja pasti kan yang namanya berlatih untuk bekerja. Nah, kalau dalam pekerjaan kita susah, nanti akan kesusahan juga ya kan. Makanya kita belajar yang namanya teori di perkuliahan langsung dipraktikkan di PMT itu. Kemudian harapannya sekali lagi bahwa PMT itu menjadi organisasi yang mampu bersaing dengan mahasiswa lain. Bukan lembaga yang lain gitu. Secara program lebih unggul dan bisa memajukan potensi mahasiswa yang ikut di dalamnya gitu. Kalau dari Masnya? Ya, kalau dari saya sendiri semoga sih harapan saya BMT Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah ini bisa lebih dikenal banyak orang lain, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah sendiri itu bisa benar-benar paham dan tahu adanya BMT di sini. Karena tadi setelah disebutkan dan dijelaskan banyak, BMT itu banyak sekali manfaatnya baik bagi pengurusnya dan juga mahasiswa Fakultas Dakwah. Seperti itu. Itu silakan khususnya buat teman-teman MD, silakan dikepoin, silakan disambangin, dan silakan juga bergabung dengan BMT karena itu sudah difasilitasi oleh Fakultas Dakwah. Silakan teman-teman bisa berproses di situ sebagai praktek dari teori-teori yang sudah teman-teman pelajari di bangku perkuliahan. Betul sekali. Dan dari saya kembali lagi tadi yang seperti saya omongkan, karena manusia itu makhluk sosial ya, makhluk komunal, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sangat penting buat teman-teman mahasiswa di luar sana untuk belajar berorganisasi.
khususnya mahasiswa MD ya, karena sudah difasilitasi ada PMT. Apapun teman-teman keahliannya atau tidak punya keahlian apapun lah ya, tetap teman-teman harus mau belajar berorganisasi. Betul. Sebelum teman-teman nanti terjun di masyarakat, itu dengan latar belakang orang yang banyak yang berbeda-beda, dengan masalah yang sangat kompleks, pasti teman-teman akan mengalami itu. Dan masyarakat lingkup kecil adalah organisasi di dalam kampus. Jadi buat teman-teman di luar sana, mahasiswa, ayo belajar berorganisasi dimanapun Anda berada, organisasi apapun yang teman-teman ikuti. Khususnya buat Prodi MD, silakan gabung di PMT, Fakultas Dakwah UIN Syaisu Purwokerto. Begitu? Begitu, siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah cukup. Cukup ya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Mas Aziz dan Mas Sopang. Dan barangkali ini tertarik dengan jualan saya, ini ada jahe apa, besok saya titipkan ke PMT lah ya. Iya, bisa. Di sini nggak ada yang beli Mas. Ini gelas bela dikurup natok di pembacan. Nah, iya. Begitu teman-teman, sampai berjumpa di episode selanjutnya ya. Semoga obrolan kami bisa diterima dengan baik dan silakan diambil manfaat yang bisa diambil manfaatnya. Semoga ada manfaat ya. Adalah. Yang penting bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.